Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana keadaannya? Kakak-kakak sekolah minggu harapkan dalam keadaan baik dan sukacita yang luar biasa. Hari ini kakak tidak sendiri loh adik-adik. Kakak ditemani oleh siapa ya? Di sebelah kanan. Kak Friska. Iya, kami bertiga loh hari ini. Ya, adik-adik yang di rumah, kakak mau ingatkan sebelum kita mulai ibadahnya, yang dipersiapkan apa aja nih ya Kak Maria? Apa aja Kak Maria? Yang pertama pasti adik-adik sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Kak Dia udah mandi apa belum? Apa Kak Priska? Kak Dia udah mandi apa belum? Sudah dong, udah tampil cantik. Pastinya. Kalau Kak Maria udah mandi? Sudah Kak. Oke, setelah itu apa lagi Kak Maria kita persiapkan? Setelah duduk yang rapi, Alkitabnya dan persembahannya. Jangan nanti udah khotbah baru lari-lari tuh cari Alkitabnya. Dan persembahannya jangan dilipat-lipat. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Oke, udah ya adik-adik, udah dengar ya? Sekarang kita sebelum ibadahnya dimulai, kita berdoa dulu ya. Kita satukan hati kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa yang dibawakan oleh Kak Priska. Mari sama-sama kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus Bapa yang baik, bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami guru-guru sekolah minggu beserta semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, boleh menyatukan hati mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan gereja HKBP Fajar. Biarlah Tuhan yang hadir dalam setiap ibadah kami dari awal Tuhan hingga akhirnya. Kami juga mohon Bapak buat adik-adikku dimanapun berada, Tuhan yang tutup bungkus sebagaimana Tuhan yang menjaga. Terima kasih Bapak yang baik, ampunkan setiap dosa, perbuatan, perkataan, pemikiran yang kami lakukan, agar jangan terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Oke, buat adik-adik sekarang Kak Friska mau tanya, siapa yang sudah merasakan kebaikan Tuhan? Kak Dia sama Kak Maria sudah merasakan kebaikan Tuhan belum? Sudah Kak Sudah, Priska. Kak. Contohnya? Kalau Kak Dia napas kehidupan. Kak Maria tetap diberi kesehatan. Kalau nggak bisa bernafas dikasih Tuhan 30 detik aja, rasanya apa? Apa ya? Nggak bisa, sesak. Sesak Pasti ya. Nah, untuk itu kita mau memuji Tuhan, mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Ingat adik-adik, Tuhan itu baik dan sungguh baik. Kita nyanyi betapa baiknya Kau Tuhan. Semua boleh bergoyang ya. Adik-adik yang di rumah, semuanya bangkit berdiri. Buat orang tua kami juga, kita mau puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Lambaikan tanganmu. Hosana ku berikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Semuanya goyang. Buat adik-adik ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Mana tangannya adik-adik yang di rumah? Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
betapa baiknya Tuhan itu kepada kita. Tapi masih ada yang harus kita lakukan dan kita sudah rasakan, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu indah sekali. Kak Dia sama Kak Maria bisa sampai saat ini itu semua karena kasih Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi, kasih Yesus indah, oh indah. Ya, ayo adik-adik buat gerakannya ya. Semuanya tahu ini, semangat dong nyanyinya. Yang di rumah adik-adik, orang tua kami juga. Semuanya tersenyum. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Indah dari apa ya? Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Pelangi dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Iya kakak. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita sudah bernyanyi kasih Yesus, sekarang kita mau mendengarkan Tita yang dibacakan oleh Kak Maria. Ya, adik-adik di rumah, kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 19 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam Konfesi HKBP pasal pertama B.2 Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus. Penyertaan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandang dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dan segala bangsa pada segenap waktu. Dan dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah dia ditinggikan oleh Allah dan kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Agar semua lutut di surga dan di bumi dan ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya. Sebelum dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di situ, mari kita berdoa untuk memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan tita. Panjang ya titanya. Ya, hari ini hari yang istimewa karena kasihnya kepada kita seperti lagu hari ini, seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Kita angkat sama-sama pujian ini ya adik-adik yang di rumah. Semuanya bangkit berdiri, kita bersuka cita. Ayo semuanya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya adik-adik, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Kalau kita punya akar yang kuat, kita pasti akan tumbuh dengan baik. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang kuat. Siapa yang menempel kepada Tuhan Yesus akan berbuah dengan baik. Dengan apa Kak? dengan baik. Dengan baik. Harus semangat. Dengan apa Kakak? Baik. Nah, adik-adik sekolah minggu mau berbuah dengan baik apa tidak? Jadi anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi Yesus pokok. Semuanya lagi dengan sukacita. Yesus Pak. Iya dong, ada jogetnya nggak ya? Semuanya sama-sama. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Asik-asik. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
nyanyinya. Mau kita ulang apa enggak? Enggak ya Kak ya. Kakak Kalau terus memuji semangat. Tuhan seperti itu Memang Kak Priska. Kalau Kak Dia yang namanya goyang, gak ingat berhentinya adik-adik. Ada di Tapi sekolah yang pasti, minggu. memang kalau memuji Tuhan kadang-kala kita suka lupa segalanya. Ingat ya, memuji Tuhan adalah di atas segalanya. Nah adik-adik, waktunya kita mendengarkan ayat bulanan. Sudah siap semuanya? Sudah hafal? Ini minggu keberapa? Minggu keberapa Kak? Minggu ketiga Kak Priska. Udah minggu ketiga, berarti ayat bulanannya sudah luar kepala. Luar kepala bukan artinya lupa ya Kak ya, tapi sudah diingat semuanya. Kita mendengarkan ayat bulanan yang dibawakan oleh Kak Dia. Terima kasih Kak Priska. Ya buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam bahasa Indonesia, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya adik-adik, itulah ayat hafalan kita hari ini. Sebentar ya adik-adik, kita mau dengarkan teman-teman kita yang sudah membagikan ayat hafalan melalui video. Hai teman-teman dari guru sekolah minggu, nama saya Miranda Jita Sialagan. Pada hari ini saya akan bacakan ayat bulanan yang tertulis pada Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, jangan pikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Dadah. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita baca ayat bulanan kita di Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah lihat dan sudah kita dengarkan teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat bulanannya. Buat adik-adik sekolah minggu, minggu depan jangan lupa ya dihafal dalam bahasa Batak. Sekali lagi ya, kita ulangi sama-sama ya. Kak Maria dengan Kak Priska juga boleh ikut dong. Ya, sama-sama ya. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu tetapi arahkanlah kepada dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kembali lipat tangannya ya adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan ayat bulan. Di mana tadi ya? Di mana Kak Maria?
di Roma 12 pasal yang ke-16. Iya, benar. Sekarang kita mau lanjutkan pujian kita ini. Pasti tahu adik-adik ya dengan lagu Kasih, K-A-S-I-H. Kita memuji Tuhan lewat pujian kita Kasih. Kita sama-sama ya adik-adik yang di rumah. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman seperti Tuhan Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, buat berkat-Mu pada hari ini. Engkau memberkati kami dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus dari rumah kami masing-masing. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat memahami dan mengerti isi firman-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Pada hari ini firman Tuhan menyapa kita untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini di rumah kita masing-masing. Kami yakin adik-adik sekolah minggu sedang rindu, tetapi tenanglah, nanti kita akan berjumpa. Nah, hari ini firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu adalah dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah,
Untuk itu adik-adik sekolah minggu, Amang akan bacakan untuk adik-adik sekolah minggu firman Tuhan kita untuk pagi ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang ada atau yang sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini merasakan apa itu perlindungan Tuhan? Ayo, yang ada di layarnya atau yang sedang menyaksikan pasti pernah merasakan bagaimana perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu dapat kita rasakan apabila kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan juga kita ada di dalam naungan roh yang dari Dia. Maka apa yang dikatakan dari firman Tuhan kita hari ini menyapa adik-adik sekolah minggu adalah berperilaku di dalam roh. Nah, Amang, berperilaku dalam roh sebagaimana? Maksudnya Amang, berperilaku di dalam roh itu berarti adalah berperilaku di dalam kasih Allah. Artinya adalah memberikan hidup kita, memberikan keluarga kita, memberikan diri kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk dipimpin oleh Allah melalui rohnya. Sehingga apa? Roh itu akan membuat kita menjadi hidup damai. Roh yang dari Tuhan memberikan kita dengan sukacita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Amang kasih, yang kami rindukan, yang sedang menyaksikan ibadah di rumah masing-masing, yakin apabila adik-adik sekolah minggu hidup di dalam naungan dan pertolongan Tuhan, maka menjadi menumbuhkan sebuah karakter anak-anak terang, atau dapat dikatakan karakter anak-anak Yesus. Nah, karakter anak-anak Yesus itu adalah memberikan sebuah kekuatan bagi kita, memberikan sebuah kesabaran dan juga sebuah kesukacitaan di dalam hidup kita. Sehingga anak-anak terang itu menjadi sebuah contoh. Karena apa? Anak terang yang telah hidup di dalam tuntunan Roh Kudus tentu tidak mau lagi hidup sembarangan, atau dalam istilahnya berbicara sembarangan. Apa maksudnya Amang berbicara sembarangan itu? Maksudnya adik-adik sekolah minggu suka melawan orang tua. Yang satu, yang kedua suka membuat hati orang lain kecewa atau sedih dengan perkataan kita. Itu adalah sebuah tindakan yang tidak hidup di dalam tuntunan roh yang dari Tuhan. Tetapi adik-adik sekolah minggu diarahkan untuk hari ini, di minggu kita hari ini, bahwasanya Tuhan Yesus sangat menyayangi dan menuntun hidup kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, pesan firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini adalah hendaklah adik-adik sekolah minggu meneladani Yesus di dalam hidup. Kalau sudah hendak meneladani Kristus di dalam hidupnya, berarti membuahkan hati yang sukacita, memberikan hati yang gembira, memberikan hati yang sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena roh yang dari Tuhan memberikan perubahan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, kita dari gereja kita, HKBP Fajar, Parhalado, dan juga guru-guru sekolah minggunya yang ada di rumah sekarang
dan juga yang mengambil pelayanan pada saat ini juga sangat berdoa dan juga merindukan adik-adik sekolah minggu. Nah, mungkin kita sudah lama tidak berjumpa di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Tetapi yakinlah Tuhan hadir di dalam hidup kita kalau kita dituntun oleh roh yang dari Tuhan. Karena apa? Ketika adik-adik sekolah minggu dituntun oleh Allah melalui roh yang dari Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu yang ada dari week 1 sampai dengan week 13, adik-adik pasti merasakan pertolongan Tuhan. Melalui apa? Melalui berkat dan kesehatan dan sukacita, melalui orang tua kita yang dapat mencari nafkah, yang dapat memberikan nasihat, yang dapat menopang hidup kita sehingga kita dapat hidup damai, dapat hidup bahagia. Karena itu semua pertolongan dan perbuatan Tuhan dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Nah, saatnya lah adik-adik sekolah minggu yang telah hidup berperilaku hidup di dalam roh Allah atau di dalam roh yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita, bersyukur, menjadi teladan. Oleh sebab itu, sayangilah, manfaatkanlah waktunya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga menghormati orang tua dengan baik, melakukan segala sesuatu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Terlebih di masa pandemi Covid ini, adik-adik sekolah minggu tidak seperti biasanya bebas kemana-mana, tetapi harus terukur. Artinya terukur, ada sebuah batasan tertentu yang tidak dapat kita lakukan. Maka oleh karena itu, salam dari kami guru-guru sekolah minggu, dari kami Amang Pendeta dan juga gereja kita, sungguh mencintai adik-adik sekolah minggu. Oleh karena itu, berbuat yang terbaik, melakukan kehendak Tuhan, itulah tanda anak-anak sekolah minggu yang sudah hidup di dalam roh yang dari Tuhan. Hendaklah adik-adik sekolah minggu meneladani Kristus dalam hidup kita. Agar apa? Agar adik-adik sekolah minggu dapat bertumbuh dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amang yakin adik sekolah minggu pasti bisa, pasti semangat, pasti bersyukur karena Tuhan mencintai kita semua, mencintai adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat dan tetap berdoa. Karena apa? Doa akan menuntun kita dekat dengan Tuhan, dan di dalam doa kita peroleh kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan dalam hidup kita dan juga dalam setiap keluarga kita. Oleh karena itu kita harus setia di dalam Dia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yaitu mengenai roh, buah-buah roh yang telah kami dengarkan saat ini. Terlebih khusus telah didengarkan oleh adik-adik sekolah minggu kami yang disaksikan oleh mereka di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, berikanlah kepada adik-adik sekolah minggu kami hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat menerima, dapat memahami pesan firman-Mu dalam hidup mereka, sehingga adik-adik sekolah minggu kami benar-benar memahami firman-Mu dan dapat menghidupi firman-Mu, dan firman-Mu itu benar-benar mengubah hidup mereka, memberikan hidup mereka semakin bersukacita, semakin mengenal kebaikan-Mu dalam hidup mereka. Kami juga berdoa buat orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami dan juga guru-guru sekolah minggu kami yang telah memberikan motivasi, memberikan nasihat yang baik sesuai dengan firman-Mu. Berilah mereka kesehatan, kedamaian dalam hidup mereka, serta sukacita dalam hidup mereka. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap program yang ada dalam hidup mereka atau yang ada di tengah-tengah keluarga mereka, agar semuanya
berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan khotbah atau firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Capen Manik. Inti dari firman Amang itu satu aja, buah roh. Bisa tuh dinyanyikan adik-adik. Mau dengar nggak ya? Kita nyanyi Kak Priska. Karena dari tadi Kak Dia yang paling semangat, ayo Kak Dia boleh bernyanyi. Iya, inti firmannya tuh indah sekali. Firman hari ini tertulis di Galatia 5 ayat 22. Seperti ini adik-adik lagunya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sudah lengkap ya adik-adik, buah roh. Kembali kita mau lanjutkan ibadah kita. Tetap masih di lagu Kasih Tuhan Yesus, yaitu bahasa kasih. Ya teman-teman adik-adik yang sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita mau renungkan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sambil mengumpulkan persembahan ya Kak. Yuk kakak. Lemah lembut, serba sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ayat yang kedua ya. Segala milikku, tapi tanpa kasih sayang, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Lemah lembut, sabar sederhana,
kita sudah berbicara dari awal sampai akhir ibadah yang akan kita selesaikan pada pagi hari ini tentang kasih. Kita akan tutup dengan satu buah lagu, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ingat adik-adik, ketika kita bersaudara di dalam Yesus, ada kasih, ada sukacita, ada kelemah lembutan, dan ada buah-buah roh yang lain. Lakukan itu di dalam hidup kita sehingga kita berbuah di dalam Tuhan. Kita bernyanyi. Semuanya bergembira, kita mau akhiri ibadah ini dengan hati yang gembira lewat pujian kita dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada apa ya? Sukacita, Kak. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Bergandengan tangan. Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus kita bergandengan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bergandengan. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Mari kita bersatu di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kami dari Pergudungan, Parhalado, dan kakak-kakak sekolah minggu mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada dalam minggu ini mulai tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober. Iya, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di rumah adik-adik, jaga kesehatan, tetap berdoa, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Ayat bulanan untuk besok kakak minggu depan diingetin. Oh iya, Oh iya, dari mana? Apa? bahasa Batak. Nah, Ya Dek ya, di Roma 12 ayat 16. Ya adik-adik dikirimkan ke nomor yang sudah tertera atau kepada Kak Iru. Tung 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 tung. Iya. Oke, kita nyanyi lagi kan kak? Iya, kita mau nyanyi apa Kak? Bahasa kasih ya. Oh corona. Ada lagu virus nih ya. Adik-adik, dengarkan nasihat kami kakak-kakak sekolah minggu lewat pujian ya. Kita sama-sama nyanyikan. Di sini virus, di sana virus, di mana-mana pun ada virus. Di sini virus, di sana virus, di mana-mana pun ada virus. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai masker mulut, cuci tangan. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai masker mulut, cuci tangan. Adik-adik jangan lupa ya kalau keluar itu pakai masker ya Dek ya. Di sana virus, di mana-mana pun ada virus. Di sana virus, di sini virus, di mana-mana pun ada virus. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai masker mulut, cuci tangan. Jaga jarak kita, duduk 1 meter, pakai masker mulut, cuci tangan. Shalom. Tetap ya jaga jarak, pakai masker, duduknya mesti jauh-jauhan. Dan kita tutup ya kakak dengan lagu terakhir. Ayo Amang, lagu terakhir kita biar kita bahagia mengakhiri ibadah ini. Semuanya berdiri, kita nyanyikan dengan happy. Lemah lembut, sabar